Pasangan suami istri Eileen dan George Jenkins menikah pada musim panas 1975 di Encino, California, Amerika Serikat. Eileen berasal dari keluarga kaya. Ketika single, dia tinggal bersama orang tuanya dan bekerja di sebuah perusahaan kartu kredit. Di sanalah dia bertemu sang suami, George Jenkins. Setelah menikah, keduanya berinvestasi di bidang real estate. Mereka sukses besar dan mampu membeli sebuah rumah mewah, tepatnya sebuah mansion di pinggiran kota Los Angeles, California. Rumah itu tidak pernah sepi, jadi tempat berkumpulnya keluarga besar dan sahabat pasangan Jenkins. Mereka berenang dan berpesta barbecue di sana. Tapi di balik semua kesuksesan karir dan finansial itu, pasangan Eileen dan George merasakan ada yang kurang, yaitu anak. Dokter mengatakan Eileen tidak bisa mengandung karena rahimnya bermasalah. Setiap mengandung, Eileen selalu keguguran sehingga membahayakan dirinya sendiri. Karena itulah akhirnya Eileen dan George memutuskan mengadopsi anak. Pada Mei 1980, impian itu terwujud. Mereka mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Joshua Bradley Jenkins. Joshua menggemaskan, semua orang bilang begitu. Dia imut dengan rambut tebal, bulu mata lentik, dan sepasang mata bundar cemerlang. Keluarga besar mereka menyambut kehadiran Joshua dengan sukacita. Nenek dan kakeknya sangat menyayanginya. Semua orang mengatakan betapa beruntung pasangan Eileen dan George mendapatkan anak lucu dan sehat seperti Joshua. Pada tahun 1985 ketika Joshua berusia 5 tahun, Eileen dan George kembali mengadopsi seorang bayi. Kali ini bayi perempuan yang diberi nama Megan. Joshua senang sekali, dia kini punya teman bermain di rumah. Joshua dan Megan punya sifat berbeda. Meski berwajah imut, sifat Joshua lebih temperamental dan agresif, berbeda dengan Megan yang bersikap tenang-tenang saja. Dan begitulah waktu pun bergulir. Kehidupan memang penuh misteri, suka dan duka datang tidak bisa ditebak. Pada tahun 1991, kehidupan bahagia keluarga Jenkins guncang ketika Amerika dilanda resesi. Harga properti anjlok. Investasi pasangan Jenkins di real estate ambruk. Nilainya tak lagi berarti. Mereka bangkrut dan terpaksa menjual mansion kebanggaan mereka selama ini. Hidup makmur seketika berubah prihatin. Keluarga Jenkins pindah ke Las Vegas, Nevada, dan hanya mampu menyewa rumah biasa, jauh berbeda dengan mansion mewah mereka. Sebagai kepala rumah tangga, George berusaha mencari kerja. Tidak mudah, ditambah lagi dengan kondisi dirinya yang obesitas, dia makin kesulitan mencari pekerjaan. Perubahan drastis dalam finansial keluarga tentunya tidak hanya dirasakan orang tua, namun juga anak-anak, terlebih bagi Joshua yang saat itu berusia 11 tahun. Kondisi di rumah susah, begitupun kondisi di sekolah. Meskipun Joshua tergolong cerdas dengan IQ 160, tapi dia mengalami kondisi disleksia parah sehingga kesulitan membaca dan menulis. Joshua tertekan 2 kali. Tertekan melihat kondisi ekonomi keluarganya dan tertekan pula di sekolah karena tidak bisa baca tulis. Sang ayah George yang pusing memikirkan keuangan keluarga, semakin pusing melihat nilai-nilai Joshua yang buruk. Dia kurang bisa memahami kondisi disleksia yang dialami Joshua. Hal itu membuat sang ayah dan anak kerap bertengkar. Megan si adik jadi ikut-ikutan stres dan sakit perut setiap mendengar pertengkaran ayah dan kakaknya. Sikap Joshua semakin buruk. Dia semakin berani melawan dan membantah orang tuanya. Akhirnya di usia 14 tahun, orang tuanya membawa Joshua konsultasi ke dokter. Dokter memberinya obat. Namun Joshua kesal, menurutnya obat itu tidak membantu dan malah membuatnya jadi lamban dalam segala hal. Sikap Joshua tidak berubah, malah semakin brutal. Suatu hari terjadi insiden di sekolah. Seorang murid yang juga adalah atlet sekolah meledek Joshua. Joshua mengamuk, mengangkat murid itu dan melemparkannya ke bawah tangga. Untungnya tidak terjadi hal fatal.
Pihak sekolah memberi peringatan keras kepada Joshua dan orang tuanya. Eileen dan George Jenkins bertambah khawatir dengan kondisi Joshua. Si anak yang dulunya imut kini tumbuh semakin besar, bertambah agresif dan menakutkan. Setiap malam saat tidur, Eileen dan George ketakutan. Mereka yakin setiap saat Joshua bisa melakukan hal-hal yang mengerikan. Hanya ada satu cara, mengirim Joshua ke Vista Del Mar di Los Angeles, sebuah boarding school bagi anak dengan kondisi mental dan perilaku khusus. Awalnya Joshua menolak, namun orang tuanya membujuk dan berusaha meyakinkannya hal itu untuk kebaikan dirinya. Lagi pula sekolah normal kewalahan menghadapi dirinya. Akhirnya Joshua setuju masuk boarding school. Lega. Begitu yang dirasakan Eileen, George, dan si bungsu Megan. Rumah jadi damai begitu Joshua tinggal di boarding school. Sirna sudah segala bentuk pertengkaran dan ketakutan. Megan tidak sakit perut lagi. Namun ketenangan itu cuma sebentar sebab masalah kembali mengetuk pintu. Eileen mendapat kabar Evelyn, ibunya, didiagnosa menderita kanker payudara. Sang ibu minta agar Eileen membantu merawat dan menjaganya di rumah. Sebagai anak berbakti, Eileen langsung menyanggupi. Dan kemudian diputuskan Eileen bersama George dan Megan pindah ke rumah orang tuanya di pemukiman elit Vista, California. Hal itu dilakukan agar setiap saat Eileen dapat merawat dan mengawasi sang ibu. Dan kepindahan itu berakibat fatal bagi mereka semua. Bagi Joshua Bradley Jenkins, hidup ini sangat sulit dan memuakkan. Dia menderita disleksia parah. Ketika murid-murid lain bisa melihat huruf dengan utuh dan membacanya dengan jelas, maka Joshua melihat huruf seperti ini, hanya berupa sekumpulan bentuk aneh tidak beraturan, tanpa makna. Sekolah bukan tempat yang disukainya. Dia tidak punya banyak teman. Rasanya serba salah. Semua orang mengharapkan dia jadi murid baik. Tapi bagaimana mungkin jika baca tulis saja dia tidak bisa padahal usianya sudah 15 tahun. Dia benci semuanya. Akibatnya dia kerap mengamuk. Hal-hal sepele bisa membuatnya meledak. Dia pernah melempar dari atas tangga seorang murid yang meledeknya. Rasanya puas saat dia mampu melakukan itu. Joshua juga benci dan muak pada ayahnya yang selalu mengatur ini dan itu. Dia tidak suka diatur-atur. Dia ingin bebas melakukan apa yang dia sukai, main video game seharian, nonton TV, dan tidak belajar. Saking benci pada ayahnya, dia pernah menyiapkan sebuah crossbow untuk menembaknya. Tapi sial, rencananya gagal. Sang ayah segera menyita crossbow itu, memanggil polisi dan melaporkan betapa berbahaya dirinya bagi keluarganya sendiri. Orang tuanya takut padanya, begitu juga Megan, adiknya yang sakit perut setiap mendengar dia dan sang ayah bertengkar. Sebenarnya mudah saja jika ingin dirinya tidak berbahaya, turuti semua keinginannya, berikan semua permintaannya. Tapi orang tuanya malah melakukan hal sebaliknya. Mereka menyuruh dirinya masuk boarding school bagi anak-anak yang memiliki kondisi mental dan perilaku khusus. Joshua menolak. Boarding school tentunya seperti penjara baginya. Semua kegiatannya terjadwal, diatur, dia tidak bisa berbuat sesukanya. Padahal yang dia inginkan adalah kebebasan, melakukan apapun semaunya tanpa ada larangan, omelan, dan hardikan. Tapi orang tuanya terus memaksa agar dia masuk asrama. Akhirnya dia mengalah. Namun tidak sehari pun dia betah tinggal di boarding school. Dia ingin pulang, dia ingin bebas, dan untuk itu dia harus menyusun rencana. Dan demikianlah mendadak Joshua menjadi murid baik, patuh, rajin, dan suka menolong. Bahkan dia kini jadi panutan bagi murid-murid lainnya. Hal itu membuat heran guru-guru dan petugas boarding school. Namun tentu saja mereka senang. Hal itu berarti Joshua mengalami kemajuan pesat, sebab tadinya sejak awal masuk boarding school, sikapnya sulit dan agresif. Bagi murid-murid yang mengalami kemajuan dan menuruti aturan tentunya ada semacam reward. Mereka boleh berlibur akhir pekan bersama keluarga mereka. Bukankah itu suatu reward paling berharga? Dan Joshua pun bertanya pada gurunya, "Bolehkah aku berakhir pekan bersama keluargaku?" "Oh, tentu saja boleh, sebab beberapa minggu terakhir kau telah menunjukkan perilaku baik," begitu kata gurunya. Dan keluarga Joshua pun diberitahu agar menjemputnya di akhir pekan untuk menginap dan menghabiskan waktu bersama mereka. Pada Jumat 2 Februari 1996, orang tuanya menjemput Joshua di boarding school.
Rencananya selama weekend, Joshua akan menginap di rumah nenek dan kakeknya di Vista, California bersama orang tuanya dan adiknya Megan. Setiba di rumah, kejadian seperti dulu terulang lagi. Joshua marah dan mengatakan dirinya tidak suka tinggal di asrama. Dia ingin keluar. Pecah argumen di antara dirinya dan orang tuanya. Amarah Joshua memuncak. Sekaranglah rencananya harus dituntaskan. Dia menunggu malam hari saat semuanya tidur. Lalu dia mengambil martil dan duduk di ruang tamu. Ketika ayahnya George keluar kamar hendak ke kamar mandi, Joshua menghantam pria itu 18 kali dengan martil, lalu menikamnya 12 kali di dada dengan pisau dapur. Kemudian dia lanjutkan aksinya memartil ibunya Eileen yang sedang tidur 12 kali, juga memartil neneknya Evelyn dan kakeknya William Grossman. Aksi itu dilakukannya hingga dini hari 3 Februari. Semuanya tewas. Joshua lalu mandi membersihkan tubuhnya dari darah. Saat itu sang adik Megan yang berusia 10 tahun masih tidur, tapi Joshua tidak tega membunuhnya. Tapi kemudian dia berpikir-pikir lebih baik Megan juga dibunuh agar sang adik tidak menyaksikan semua kekejaman yang telah dilakukannya. Joshua pun pergi ke toko membeli kapak. Lalu kembali ke rumah dan melakukan tugas penghabisan, mengayunkan kapak 9 kali ke dada sang adik Megan. Dia menumpuk 5 jasad di kamar tidur utama, lalu menyulutnya dengan api. Tidak menunggu lama, Joshua pun kabur dengan membawa Mercedes-Benz Silver milik ayahnya. Sorenya 3 Februari 1996, Phaedra, teman Megan, ingin bermain dengan Megan. Tadi dia sempat menelpon Megan terlebih dulu. Yang menjawab Joshua, kakak Megan. Joshua mengatakan Megan tidak bisa bermain dengannya saat itu karena sedang ada urusan. Phaedra merasa jawaban itu aneh. Karena penasaran, akhirnya dia memutuskan datang langsung ke rumah Megan dan memanggil-manggil temannya itu. Tapi tak ada jawaban. Phaedra mencoba mengintip lewat jendela kamar. Betapa terkejut dirinya melihat asap dan api berkobar. Phaedra segera berteriak, "Kebakaran, kebakaran!" Tak lama kemudian warga telah mengetahui tentang kebakaran itu dan menghubungi petugas 911. Petugas pemadam dan polisi segera tiba di TKP dan menemukan 5 jasad di dalam rumah. 1 keluarga telah habis dibantai. Polisi mendapat informasi si anak sulung Joshua tidak diketahui keberadaannya dan mobil Mercedes-Benz milik keluarga Jenkins hilang. Peristiwa tragis itu segera jadi headline surat kabar. Warga dihimbau untuk memberikan informasi tentang keberadaan Joshua dan mobil Mercedes warna silver. Keesokan harinya, polisi mendapat laporan dari seorang penjaga minimarket. Joshua yang mengendarai mobil Mercy warna silver mampir di minimarket dan menanyakan padanya arah jalan. Polisi pun segera bergerak dan memburu Joshua. Remaja itu berhasil diringkus. Dia tidak takut, malah menyemburkan sumpah serapah kepada polisi. Di mobil, dia membawa anjing pudel kesayangan kakeknya bersamanya. Joshua langsung mengaku, dialah pembantai keluarganya. Saat diinterogasi, remaja itu menjelaskan seluruh aksinya dengan lancar dan tenang, tanpa rasa bersalah. Dia membunuh kedua orang tuanya karena marah mereka telah memaksanya masuk boarding school. Karena dia sudah membunuh ayah dan ibunya, maka dia pun sekalian membantai seisi rumah. Jawabannya terkadang aneh. Dia mengatakan membantai keluarganya karena tidak ingin mereka hidup di dunia yang penuh kekacauan ini. Kepada psikiater, Joshua mengatakan, "Aku tidak ingin membunuh keluargaku karena aku mencintai mereka." "Lalu kalau cinta, mengapa kau bunuh mereka?" tanya psikiater. Joshua menjawab, "Sebab setanlah yang menyuruhku melakukan hal itu." Kekejaman Joshua menjadi liputan utama di media. Orang-orang tercengang atas kesadisan seorang remaja 15 tahun. Terlebih media mengatakan bahwa sebelum membunuh Megan, Joshua mengajak adiknya itu membeli kapak dan meminta sang adik memilih sendiri kapak yang nantinya akan dipakai Joshua menghabisinya. Karena begitu kejinya kejahatan Joshua, dia diadili sebagai orang dewasa dan bukan remaja berusia 15 tahun. Di persidangan, tim pembela mengatakan Joshua mengalami gangguan jiwa saat melakukan aksinya. Tapi jaksa penuntut umum membantah dan mengatakan Joshua sepenuhnya sadar akan aksinya, bahkan telah merencanakannya. Jaksa mengatakan sebelum melakukan aksi kejinya,
Joshua yang manipulatif berakting dengan berpura-pura jadi murid baik dan patuh di boarding school sehingga mendapat izin menghabiskan weekend bersama keluarga. Sebelum itu, dia juga pernah bertanya kepada konselornya di boarding school, apakah cara tercepat membunuh orang adalah dengan menyembelih tenggorokannya? Joshua lalu berkata lagi kepada sang konselor, "Lihatlah, minggu depan aku tidak akan kembali ke sini." Setelah melakukan aksinya, Joshua dengan sadar berusaha menghilangkan jejak dengan membakar jasad dan rumah. Dia juga berbohong saat teman Megan menelpon, dan dia mengatakan Megan tidak bisa bermain karena ada urusan. Memang betul saat itu Megan tidak lagi bisa bermain sebab dia sudah tewas. Usai melakukan aksinya, dengan sadar pula Joshua melarikan diri dengan mobil. Hal itu semua menunjukkan Joshua sadar sepenuhnya dan tidak mengalami gangguan jiwa saat melakukan aksinya. Tim pembela Joshua masih berusaha menunjukkan betapa sedih dan menyesalnya Joshua akibat perbuatannya itu. Di tahanan, dia mencoba bundir 8 hingga 9 kali, begitu kata sang pembela. Jaksa membalas, "Lalu mengapa bundirnya tidak berhasil juga? Mengapa sampai saat ini dia masih hidup? Adiknya Megan tewas dengan 9 kali tikaman di dada. Apakah kau kira Joshua tidak tahu bagaimana cara kerja tubuh?" Begitu sindir jaksa. Sindiran yang menunjukkan bahwa Joshua yang manipulatif hanya berlagak bundir. Joshua mengerti sepenuhnya bagaimana cara menghilangkan nyawa. Terbukti dia berhasil menewaskan 5 orang. Menurut jaksa, Joshua adalah orang yang pintar, penuh kemarahan dan kebencian, suka kekerasan. Dalam benak Joshua, dunia berputar mengelilingi dirinya. Penjelasan jaksa penuntut umum sangat meyakinkan sehingga tidak perlu waktu lama juri menyatakan Joshua bersalah. Pada akhirnya, sidang memvonis Joshua Bradley Jenkins 112 tahun penjara. Keluarga besarnya berharap Joshua selamanya mendekam di penjara karena dia sangat berbahaya. Mereka khawatir seandainya Joshua bebas, maka pria itu akan balas dendam dan menghabisi mereka atau orang lain. Joshua telah mendekam di penjara akibat perbuatannya. Entah apa yang dilakukannya di sana. Mungkin dia menjalani terapi gangguan disleksia yang selama ini dideritanya. Ada fakta yang cukup mengejutkan. Sebuah studi menunjukkan 48% napi di penjara Texas menderita disleksia. Pada tahun 2014, sebuah studi Departemen Pendidikan Amerika menyebutkan sepertiga napi yang disurvei di 98 penjara mengalami kesulitan membaca kalimat sederhana. Di Amerika, disleksia merupakan penyebab nomor 1 buta huruf. Jika tidak ditangani dengan benar, disleksia bisa menyebabkan rasa percaya diri yang rendah, masalah perilaku, kecemasan, dan sikap agresif. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.